一緒にいて安心できた。この意味わかる？最後になるかもしれないし、せっかくだから経験しておこうと思って。何を？Hai minasan, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Koronin. Oke, di video kali ini Mimin bakal rangkum seluruh alur cerita dari anime Taimado Gakuen Sanjugo Shikan Shoutai. Anime ini menceritakan seorang siswa di sekolah penyidik yang dilatih untuk memburu penyihir jahat bernama Kusanagi Takeru. Tujuan Takeru menjadi penyidik adalah untuk melunasi hutang orang tuanya serta menjaga adiknya. Oke, seperti biasa sebelum video dimulai, jika kalian suka dengan konten seperti ini, bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan saya juga meminta like-nya sebagai uang parkir. Tanpa basa-basi lebih lama lagi, langsung saja simak ceritanya. Lanjut. Cerita diawali dengan memperlihatkan Kusanagi Takeru yang sedang berjalan sambil diejek siswa lain. Hal itu dikarenakan karena ia selalu membawa sebuah pedang katana, di mana pada zaman sekarang murid lain lebih memilih menggunakan senjata api daripada sebilah pedang. Padahal mereka belum tahu. Takeru tampak kesal, tapi karena sudah terbiasa, ia pun pergi. Kemudian Takeru sampai ke ruang klubnya. Di sana ada seorang gadis kelinci bernama Sayonji Usagi. Dan seorang gadis berjas laboratorium bernama Suginami Ikaruga. Takeru tampak tak terkejut dengan hal itu karena sudah dianggap biasa olehnya. Lalu tiba-tiba kepala sekolah datang dan membawakan seorang anggota baru bernama Otori Aoka. Ia adalah seorang mantan penyidik, tapi karena melanggar aturan, maka kualifikasinya dicabut dan kembali menjadi murid. Malam harinya, mereka mulai melakukan misi, dengan Usagi sebagai sniper dan Ikaruga sebagai pengarah. Misi dimulai dengan tembakan Usagi. Mereka pun mulai menyergap, tapi pas masuk, Takeru malah sudah terkepung, karena Usagi salah menembak ruangan. Melihat pedang yang dibawa Takeru, penjahat itu pun mengejeknya. Dan disinilah kekuatan sebenarnya dari Takeru keluar. Tapi tiba-tiba, Ikaruga berhasil menenangkan Takeru dengan menirukan suara adiknya. Dan datanglah Otori lalu mengumpulkan para penjahat satu persatu. Misi mereka pun berhasil walau ada sedikit masalah. Keesokan harinya, mereka kembali melakukan misi. Saat memeriksa isi kontainer, emosi Otori pun meledak dan hampir membunuh para penjahat. Dan terungkap tujuan Otori menjadi penyidik adalah untuk membalas dendam karena keluarganya dibunuh penyihir. Untungnya Takeru berhasil mencegah Otori dengan rayuan mautnya. Scene berpindah memperlihatkan seorang penyihir jahat bernama Haunted. Lalu ia memanggil roh pahlawan untuk membuat kekacauan. Di sisi lain, Takeru diam-diam mengikuti Otori yang berkunjung ke makam keluarganya. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar bunyi ledakan. Otori pun bergegas memeriksa keadaan dan sesampainya di sana, ia langsung berhadapan dengan roh pahlawan. Namun karena perbedaan kekuatan, Otori pun menggunakan kekuatan rahasianya.
yaitu Relic Eater. Relic Eater adalah pusaka sihir yang dapat memperkuat dan menyembuhkan luka penggunanya. Untuk sejenak, Otori dapat menghadapi lawannya. Tapi waktu penggunaan Relic Eater sudah habis dan Otori kembali terpojok. Lalu datanglah Takeru yang berhadapan dengan roh pahlawan itu. Takeru yang dibantu dengan Usagi dapat mengimbanginya. Namun karena sihir yang digunakan lawannya membuat Takeru terhempas hingga sekarat. Tiba-tiba datanglah seorang gadis bernama Lapis, gak pakai legit, yang ternyata adalah seorang Relic Eater, dan membuat kontrak dengan Takeru. Alhasil, luka Takeru pun berhasil disembuhkan dan kekuatannya meningkat. Dan akhirnya Takeru pun berhasil mengalahkan roh pahlawan itu. Keesokan paginya, mereka semua dipanggil oleh kepala sekolah dan diberikan sebuah misi khusus untuk mengawasi seorang penyihir bernama Nikaido Mari. Untuk mempermudah pengawasan, Mari akan ditempatkan di Rebu 35 atau bisa dibilang timnya Takeru. Saat sedang santai, Mari memberitahu Takeru tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa sihir juga bisa berguna bagi hal baik, bukan hanya untuk kejahatan. Singkat cerita, sekolah mengadakan pertandingan antar peleton. Tim Takeru tampak kesusahan dengan lawan yang dihadapinya. Tapi dengan bantuan Mari, akhirnya mereka pun bisa lolos ke babak selanjutnya. Selesai pertandingan, Otori hendak melapor ke kepala sekolah. Dan saat masuk ke kantor kepala sekolah, tanpa sengaja melihat data tentang Mari yang tertinggal di meja dan membacanya. Keesokan paginya, sebelum pertandingan dimulai, Otori memberitahu apa yang dilihatnya semalam pada Takeru. Yang ternyata Mari adalah seorang kriminal yang bekerja sama dengan Haunted. Tapi Takeru mengabaikan hal itu karena ingin fokus ke pertandingan. Sesaat pertandingan dimulai, Haunted datang. Ia datang untuk menjemput Mari. Tapi Mari tak mengenalnya. Takeru pun langsung menghadang Haunted dan pertarungan kedua tak terelakkan. Scene berpindah pada Otori yang menghubungi kepala sekolah dan memberitahu kalau ia sudah melakukan penyelidikan di tempat penangkapan Mari. Di sana ditemukan bekas sihir kuno keputusasaan dan sangat berbeda dengan sihir milik Mari. Alhasil Mari pun terbukti tak membunuh siapapun. Kembali ke Takeru yang terdesak karena musuhnya menggunakan Relic Eater yang bertipe sama sepertinya. Haunted kembali mencoba membujuk Mari untuk ikut bersamanya. Tapi karena Mari yang tak mengingatnya, ia pun melepas sihir penghilang ingatan yang mengikat Mari. Dan terkuak alasan kenapa Mari bekerja sama dengan Haunted adalah untuk melepaskan anak-anak panti yang disandra olehnya. Mendengar hal itu, Takeru pun memberitahu hasil penyelidikan Otori bahwa anak-anak panti itu sudah lama tiada. Dan Takeru pun menyemangati Mari dengan kembali menggunakan rayuan mautnya.
俺が半分背負ってやる。 Dan akhirnya dengan bantuan Mari, Takeru kembali berhadapan dengan Haunted. Adu pedang yang epik pun terjadi. Tapi dengan menggunakan sihir Mari yang diserap lapis, Takeru berhasil mengalahkan Haunted dan membuatnya mundur. Shin berpindah ke kediaman Usagi. Di sana ibunya melihat nilai Usagi yang kurang bagus dan ingin mempercepat proses perjodohan Usagi dengan seseorang yang belum disebutkan siapa. Kemudian saat sedang berjalan di sekolah, tanpa sengaja Usagi menabrak seseorang. Orang itu adalah teman masa kecil Usagi bernama Tenmyuji Reima. Tapi Usagi tampak ketakutan melihat Reima hingga sesak nafas. 安心しろ。もうこんなところにいる必要なんかない。 Takeru yang sedang lewat pun langsung menghampiri Usagi dan menenangkannya. Di sisi lain, Otori dipanggil oleh ketua OSIS. Di sana ia diminta menangkap penyihir bernama Mephistopheles dengan menyelidiki Tenmyuji Reima. Karena kemunculan Mephisto sama waktunya dengan kepindahan Reima. Kembali ke Takeru yang masih menemani Usagi hingga larut malam. Saat sadar, Takeru pun mengantar Usagi ke rumahnya. Dan dalam perjalanan pulang, Usagi menceritakan tunangannya adalah Reima. Tujuan pernikahan itu agar keluarga Sayonji dapat terus aman. Usagi pun terpaksa harus menerimanya. Mendengar hal itu, Takeru pun mengajaknya menginap ke rumahnya. Usagi yang mengira itu adalah rencana Takeru untuk menggagalkan pernikahannya dengan Reima, keluar dari kamar mandi hanya dengan handuk. Nande? Tapi tiba-tiba teman Takeru yang lain datang. Dan setelah dijelaskan, mereka semua kembali tenang. Tujuan Takeru memanggil mereka adalah untuk membahas strategi menyelamatkan Usagi dengan meningkatkan nilai mereka untuk meyakinkan ibu Usagi. Keesokan harinya, Otori ditemani dengan sekretaris ketua OSIS mencoba menangkap Reima karena dicurigai sebagai Mephisto. Di sana juga ada Usagi yang sudah tak sadarkan diri. Namun karena keperhatiannya teralihkan, Reima menggunakan sihir hingga membuat Mephisto berpindah tubuh ke Otori. Di sisi lain, Takeru dihubungi ketua OSIS dan memberitahu kalau Otori sedang dalam bahaya. Ketua OSIS juga memberitahu tujuan Mephisto adalah untuk mengambil kembali tubuhnya yang tersegel di bawah sekolah. Mendengar hal itu, Takeru pun bergegas menyusul Otori. Shin berpindah memperlihatkan masa kecil Usagi dengan kakaknya, di mana Usagi tanpa sengaja menarik pelatuk senapan dan membuat kakaknya meninggal. Dan disitulah ia bertemu dengan Reima. Usagi pun mencoba melawan dan datanglah Takeru yang menghajar Reima. Usagi lalu pergi untuk membantu menyelamatkan Otori. 2発の特殊弾で撃ち抜けば、たとえ魂しかないあいつでも殺せるはず。急所は外すこと。 Shin berpindah pada Mari yang sedang membatalkan sihir yang ditanam di Mephisto di sekitar sekolah. Dan tiba-tiba ia ditembaki oleh Otori yang sedang dirasuki Mephisto. Lalu datanglah Takeru yang sudah selesai mengalahkan Reima untuk membantu Mari. Di saat bersamaan, Usagi muncul dan kebingungan dengan siapa yang dirasuki oleh Mephisto. Otori? Mephisto wa ima kusanagi no naka ni iru. Tapi berkat kepercayaan Takeru pada Usagi,
akhirnya membuat Mephisto keluar dari tubuh Otori dan ditembaki oleh Usagi. Dan akhirnya rencana pernikahan Usagi dengan Rema pun dibatalkan dan Usagi dapat bersama mereka seperti biasa. Kemudian setelah insiden itu, Ikaruga dipanggil ke kepala sekolah dan dijelaskan kalau Ikaruga adalah manusia jenius ciptaan para peneliti alkimia. Di sana ia ditanya mengenai sebuah peninggalan kuno bernama Lost Matrix. Namun Ikaruga menjawab tidak tahu, lalu ia pergi. Setelah keluar dari kantor kepala sekolah, Ikaruga pergi menemui Takeru dan timnya dan meminta untuk izin selama beberapa hari, tapi tak memberitahu alasannya. Bye-bye ne. Merasa ada yang aneh dengan Ikaruga, Takeru dan yang lainnya pun mengikutinya. Mereka pun berhasil mengejar Ikaruga, tapi di sana ia sudah ditangkap oleh beberapa orang. Takeru pun berusaha menyelamatkannya hingga terpisah dengan timnya. Karena melindungi Ikaruga, Takeru terkena tembakan dan tak bisa bergerak. Melihat kondisi Takeru, Ikaruga pun membawanya ke tempat persembunyiannya. Di sisi lain, Otori bersama anggota lain sudah tertangkap dan ditahan. Lalu mereka dihampiri oleh seorang gadis yang mirip dengan Ikaruga bernama Isuka. Yang ternyata adalah kembaran Ikaruga. Lalu ia memberitahu sosok Ikaruga yang sebenarnya. Scene kembali ke masa kecil Ikaruga dan Isuka. Di sana mereka hanya berfokus pada penelitian. Hingga suatu hari, Ikaruga membaca sebuah buku dan mulai tertarik dengan istilah keluarga. Dan itulah penyebab Ikaruga kabur, meninggalkan saudarinya di fasilitas penelitian. Dan ia juga mencuri Lost Matrix, lalu membawanya pergi ke menuju dunia luar. Hal itu juga Ikaruga ceritakan pada Takeru yang terluka. Dan sebagai bentuk perpisahan, Ikaruga berniat mantap-mantap dengan Takeru. 最後になるかもしれないし、せっかくだから経験しておこうと思って。何を？セックス。セック。さっさと抱きなさいよ。童貞なんでしょ。関係ねえだろ。私も処女よ。よかったわね。Namun sangat disayangkan, hal itu harus tertunda karena pihak alkimia yang dikirim oleh Isuka untuk mengejar Ikaruga sudah datang. Sebagai gantinya, Ikaruga pun mencium Takeru, dan ia juga menggunakan obat pelumpuh agar Takeru tak bisa bergerak. Lalu Ikaruga bertemu dengan Isuka, dan sesuai perjanjian, Isuka harus melepaskan anggota lain yang ditahan olehnya. Otori dan yang lain pun dilepaskan di tengah jalanan. Dan di sana datanglah serombongan kepala sekolah yang ingin menyerang markas alkimia. Di sisi lain, Takeru yang masih terkena efek obat memaksakan diri untuk mengejar Ikaruga. Dan dengan bantuan lapis, akhirnya mereka kembali mengejar Ikaruga dengan menerobos masuk ke markas alkimia. Dan datanglah Otori beserta anggota lain membantu Takeru. Saat bertemu dengan Isuka, Ikaruga memberitahu tujuannya menemui Isuka adalah untuk membawanya keluar dari fasilitas penelitian. Namun hal itu ditolak oleh Isuka dan menembaknya. Dan disitulah kekuatan dan sebenarnya dari Lost Matrix digunakan oleh Ikaruga. Dan ia bertransformasi menjadi Dark Elf. Lalu tiba-tiba Haunted kembali muncul dan menghabisi Isuka. Namun karena bentuk transformasi Ikaruga yang belum sempurna, dia pun kembali menjadi manusia biasa.
Dan Haunted juga memanggil seekor naga untuk membuat kekacauan. 魔力量から考えておそらくワイバーン種かと思われる。 Takeru pun berhadapan dengan naga itu. Dan dengan dibantu Usagi, ia berhasil mengenai inti dari naga itu. Namun naga itu masih belum bisa dikalahkan. 一撃じゃ効かないっていうの？魔力がつきました。活動限界です。俺はまた失うのか。タケル、受け取んなさい。私の魔力。 Mari pun menembakkan sihirnya dan diserap oleh Takeru. さなぎもろは流交流疾走撃倒れろ。 Akhirnya dengan kerjasama mereka, naga itu berhasil dikalahkan. Shin berpindah ke Takeru yang pergi ke ruang tahanan. Di sana, ternyata ia menemui adiknya yang bernama Kusanagi Kiseki. Mereka pun bercakap-cakap seperti biasa. Tapak Kiseki diikat dan diawasi dengan cukup ketat. Hal itu dikarenakan kekuatan adik Takeru yang begitu besar tapi tak bisa dikendalikan, hingga pernah membuat beberapa orang meninggal. それでお前が幸せなんてことあるかよ。お前に普通の生活を。時間です。退出してください。 Setelah kepergian Takeru, tiba-tiba kekuatan Kiseki tak bisa dikendalikan dan ia pun mengamuk. Di sisi lain, Takeru bersama timnya sedang menjalankan misi seperti biasa. Tapi target mereka kabur ke gang sempit, dan di sanalah Takeru bertemu dengan adiknya yang sudah kabur. Anggota lain pun juga melihatnya. Takeru lalu memperkenalkannya pada mereka. Kalau gadis itu adalah adiknya. Saat Kiseki tersadar, ia sudah berada di tempat persembunyian. Anggota lain pun sepakat untuk membiarkan adik Takeru menikmati dunia luar bersama Takeru sebelum diserahkan kembali ke tempat tahanan. 抜かりないわよ。エクセレント。私より胸がある。ちゃんとした服着るの初めてでありがとうございます。 Saat bersama Takeru, Kiseki terlihat sangat senang. Namun Kiseki meminta Takeru untuk membunuhnya. じゃあ奇跡を殺してくれないかな。 Takeru pun menolak permintaan itu. Mereka pun kembali berjalan dan tiba-tiba disergap oleh kepala sekolah. グレープニルに備えられた昏睡薬だ。これも責務だから。危険指定の逃亡幇助。これは立派な犯罪だ。 Kiseki pun kembali tertangkap dan dikembalikan ke sel tahanan. Namun dalam perjalanan, mobil yang membawa Kiseki disergap oleh penyihir jahat yang mendengar kalau Kiseki melarikan diri. Shin kembali ke masa kecil Takeru. お前、こんな蔵の中で何してる？ Di sana, ayahnya Takeru mengurung Kiseki di gudang dan membunuhnya berulang kali. Namun kekuatan Kiseki tak mengizinkannya untuk mati. Hingga suatu hari, kekuatan Kiseki sudah terlalu kuat. Dia pun kabur. お前が選べ。妹を殺すか守るか。お前が選べ。俺には妹は殺せない。タケル君がお兄ちゃん。 Saat tersadar, Takeru dan Otori sudah berada di sel tahanan karena membantu Kiseki melarikan diri. Dan datanglah ketua OSIS selalu membebaskan mereka. Ia juga menjelaskan kalau mobil yang membawa Kiseki sudah disergap. Mendengar hal itu, Takeru pun bergegas menyusul Kiseki. Dan saat sampai, tiba-tiba Haunted kembali muncul dan menusuk Takeru hingga tak sadarkan diri. Melihat kakaknya yang sekarat, Kiseki pun mengamuk. Dan kekuatannya memenuhi seluruh kota. Lalu datanglah Otori yang berniat menyelamatkan Takeru dari Haunted.
慢できない。ブラドン、承知。フレキシブルマテリアルブースター全開。ベルセルクエンチャント。ぶち抜けヴァンパイア。 Dan dengan susah payah, akhirnya ia dapat menyelamatkan Takeru. Anggota lain pun juga ikut datang dan membawa Takeru serta Otori ke dalam mobil. Saat dalam perjalanan, mereka kembali terkepung oleh kekuatan Kiseki yang semakin tak terkendali, hingga terpojok. Kembali ke Takeru yang masih belum sadar, ia terkenang dengan kesalahannya di masa kecilnya. 5年前、何もできなかった自分が全ての元凶だ。逃げ出さずに決断していれば、全ては変わっていたかもしれなかった。 Karena tidak mengakhiri Kiseki dulu. Dan datanglah Lapis. Ia memberi kekuatan baru pada Takeru. 傀儡草薙健の魂を掌握。融合継続。異端審問会の管理下を離れます。神狩り化起動いたします。起きなさい。神殺しの時間です。 Dan Takeru pun terbangun dengan bentuk kekuatan baru. Lalu ia pergi menuju Kiseki untuk menyelamatkannya. Namun lagi-lagi, Haunted muncul dan menahan Takeru. Pertarungan final keduanya pun tak terelakkan. Dan akhirnya, Haunted dapat dikalahkan. Takeru pun langsung bergegas menyelamatkan adiknya. Dan semua kekuatan Kiseki yang tak terkendali pun perlahan menghilang. Di scene akhir ditunjukkan ia berhasil menyelamatkan adiknya dan berkumpul bersama anggota lain. Oke minasan, cukup sekian alur cerita dari anime Taimado Gakuen Sanjugo Shiken Shoutai kali ini. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen jika kalian suka dengan video ini. Sore dewa. Mata ne.